Tawadhu sendiri definisinya khilaf di antara ulama masalah itu, tapi ada yang menarik yang disampaikan oleh Hasan Basri rahimahullah. Satu waktu pernah duduk ulama-ulama kota Basra di salah satu tempat di kota Basra itu, dan mereka sering kali ketemu setiap pekannya, dan mereka mendiskusikan. Mungkin bagi orang awam itu biasa, tapi bagi para ulama itu punya kedudukan, dan dari situ banyak beranjak penjelasan hukum-hukum syar'i. Di antaranya mereka bahas definisi-definisi. Pada saat itu mereka bahas apa sih definisi tawadhu itu. Silakan Syekh Fulan, Imam Fulan masing-masing sebutin. Ulama-ulama semua ini. Hasan Basri diam saja. Dan memang dia dapat julukan gurunya para ulama. Setelah semua berikan pendapat-pendapatnya, maka Hasan Basri ditanya, bagaimana menurut anda? Dari tadi kami lihat anda tidak berbicara. Kata beliau, sesungguhnya kalian sudah banyak memberikan penjelasan. Tapi kalau kalian mau mendengarkan dari aku, tawadhu adalah jangan pernah kau lihat siapapun muslim depan matamu, kecuali kau menyangka dan menanamkan dalam dirimu bahwasanya dia lebih baik daripada kamu. Jadi semua orang yang kita lihat, katakan dia lebih baik. Dalam prinsip yang lain, kata sebagian ulama, kalau kau lihat orang, dia lebih muda, katakan dosanya lebih sedikit. Dan kalau dia lebih tua, katakan amalnya lebih banyak. Belum tentu teman-teman, dari performance seseorang, langsung kita bisa patok kalau orang itu tidak baik. Mungkin dia masih musbil, tertutup mata kakinya misalnya. Tapi bukan tolok ukur seorang itu lalu kemudian tiba-tiba rusak, buruk. Karena dalam prinsip dasar syar'i kita, seseorang itu bisa divonis kalau telah tegak argumentasi padanya atau hujjah. Kalau dia sudah sampai padanya hujjah lalu kemudian dia langgar, itu urusan dia sama Tuhannya. Tapi kalau belum sampai padanya hujjah, tidak ada hukum atasnya. Tidak ada hukum. Bahkan satu negeri pun kalau berbuat maksiat kepada Allah, tapi mereka dalam kondisi tidak tahu kalau itu maksiat, belum ada sampai kepada mereka pemberi peringatan, tidak akan datang siksaan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mungkin membinasakan atau menghukum satu negeri sampai kami mengutus kepadanya utusan kami. Ada penyampaian dulu, gitu kan, peringatan-peringatan. Maka nggak boleh kita vonis. Berapa banyak orang teman-teman mungkin masih musbil, mungkin dia kadang-kadang masih sholat di rumah belum ke masjid, tapi bakti sama orang tuanya luar biasa. Ada orang begitu, sangat luar biasa dengan orang tuanya, sampai menggendong orang tuanya kemana-mana, sampai semua kebutuhan orang tuanya dipenuhi. Maka satu sisi dia punya hal yang positif. Jadi kita hanya menyoroti dan memberikan masukan dengan hikmah yang belum dia lakukan atau sesuatu yang masih dia langgar gitu ya. Jadi jangan memvonis orang. Berapa banyak muslimah di luar sana belum pakai hijab. Bukan kita mendukung mereka ya, mereka salah. Tapi jangan langsung divonis dengan tidak pakai hijab berarti orang ini ahli neraka atau buruk. Mungkin dia bakti sama orang tuanya, mungkin sedekahnya dia banyak, gitu kan? Kita nggak tahu. Saya mengetahui seseorang belum berhijab dulu, berinteraksi sama keluarga kami segala macam. Tapi kalau orang dia sepintas mungkin orang pikir ini, mungkin bahkan dikira orang non muslim. Tapi ternyata sedekah dia di jalan Allah luar biasa. Peduli dia terhadap agama ini besar sekali. Tinggal masalah hijabnya saja, gitu kan? Yang semestinya saya berikan masukan kepada kerabat-kerabat atau orang-orang yang ada supaya memberikan masukan dengan cara santun. Saya pun menyampaikan dengan cara yang tepat, ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah gitu ya. Jadi jangan mudah memvonis orang. Karena kalau mau tawadhu, merendah karena Allah, seperti dalam hadis ini perintah Nabi SAW, maka secara otomatis kita harus bisa menilai kebaikan atau positif orang dan memulai dengan sangka baik kepada orang lain.